Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS ya. Nah, pada video kali ini kita masih membahas mengenai materi apa saja yang wajib kalian ketahui dalam menghadapi SNBT tahun 2023 ya. Nah, khususnya mengenai subtes materi pengetahuan kuantitatif. Nah, berdasarkan statistika 4 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2022, materi yang cukup relatif mudah dan hampir selalu keluar itu mengenai perbandingan ya. Di tahun 2019 ada, 2020 ada, 2021 ada, dan tahun 2020 juga ada. Jadi kalian mengenai materi ini wajib bisa dan pengerjaannya cepat dan simple ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Nah, pada contoh soal UTBK tahun 2019 di sini terdapat soal katanya untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Nah, kemudian telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi intinya di soal ini kalian cukup membandingkan takaran untuk membuat secangkir kopi ya, yaitu kopi dengan creamer. Dan ini perbandingannya merupakan perbandingan lurus ya, atau perbandingan senilai. Ini kita menggunakan perbandingan ya, perbandingan lurus atau senilai ya. Tinggal kita bandingkan kopi dengan creamernya ya. Nah, katanya untuk membuat satu cangkir kopi itu diperlukan kopi 3 sendok. Artinya, kalau kita pengen membuat kopi, 3 sendok kopi itu setara dengan takarannya 2 creamer. Nah, kemudian kalau 5 sendok takaran creamernya berapa? Berarti dari sini kita bisa mencari nilai A-nya sama dengan 10/3 ya. Nah, tinggal kita bandingkan nilai kuantitas P dengan kuantitas Q-nya, di mana P itu 3A dan Q itu 10 ya. Nah, di sini kan ketahuan bahwa nilai A-nya itu 10/3. Berarti 3 dikali 10/3 kan bisa kita coret gini ya. Berarti hasilnya 10. Berarti dari sini ternyata nilai P dan Q-nya sama. Berarti ini sama ya. Jadi jawaban yang benar itu yang C. Jadi materi ini kalian wajib bisa ya. Simple dan mudah. Nah, kemudian pada soal UTBK tahun 2020 di sini ada soal katanya sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari kerja oleh 80 pekerja. Karena beberapa alasan, pekerjaan itu dipaksa harus selesai dalam 16 hari kerja. Ditanya berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan bekerja yang sama. Nah, inti dari soal ini berarti intinya kan di sini ada suatu pekerjaan harus selesai dalam 18 hari kerja ya. Nah, kemudian karena beberapa alasan dia ingin selesai dalam 16 hari kerja. Nah, berarti ini kan perbandingan terbalik ya. Perbandingannya terbalik. Nah, ini kita bisa logikakan. Misalkan kan kalau 8 baris kerja oleh 80 pekerja. Artinya kalau pekerjanya makin banyak ya, berarti waktunya itu akan semakin sedikit atau lebih cepat ya. Nah, berarti ini kita menggunakan perbandingan terbalik antara pekerja dengan waktunya ya. Dengan waktu pengerjaannya. Nah, berarti tinggal kita bandingkan saja. Katanya kalau untuk 80 pekerja, waktu yang diperlukannya ini kita bikin karena perbandingan terbalik 1/8
18 ya. Nah, sekarang berapa pekerjanya? Berarti 80 plus X ya. Karena kan dia butuh tambahan pekerja. Nah, yang kita cari itu nilai X-nya ya. Kemudian 1 per 16. Ini waktunya perlu 16 hari ya. Berarti kan ini 80 per 80 plus X sama dengan, ini kan sama aja dengan 16 per 18 ya. Nah, ini bisa kita coret nih. Ini kan hasilnya jadi 5 ya. Tinggal kita kali silang. 18 kali 5, ini hasilnya 90 sama dengan 80 plus X. Berarti X-nya sama dengan 10. Nah, artinya jika ingin selesai dalam waktu 16 hari kerja, kita dibutuhkan ada tambahan 10 pekerja ya. Artinya, kalau 16 hari pekerjaan ini, kalau untuk 16 hari, itu perlu pekerjanya 80 plus 10. Jadi kalau dia bertanyanya berapa tambahan pekerjanya, dia jawabannya yang D ya, 10. Kadang-kadang dia suka ditanya berapa total pekerjanya. Berarti total pekerjanya kalau pengen 16 hari kerja itu harus 90. Jadi ini relatif mudah ya. Nah, contoh berikutnya masih soal UTBK tahun 2020. Di sini disebutkan perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin tik adalah 4:7. Berarti ini kita dapat info ini ya. Artinya perbandingan kecepatan A, kita sebut VA ya, dibandingkan dengan kecepatan B itu sama dengan 4:7. Berarti kita bisa tulis 4/7 ya. Nah, di sini diinformasikan lagi jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit. Berapa yang waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf. Nah, kita ketahui kecepatan mesin ketik ini, yang namanya kecepatan itu pasti sesuatu dibagi waktu ya. Misalkan kalau kecepatan mobil kan jarak dibagi waktu. Berarti karena ini mesin ketik, dia kecepatan pengetikan huruf dibagi waktu. Berarti VA ini bisa kita tulis dia mampu kecepatannya 280 per 6 ya. Sedangkan yang VB itu berarti ada 9800 per X. Nah, ini yang ditanya sama dengan 4/7 ya. Nah, kita lanjut ke sebelah sini ya. Nah, di sini berarti bisa kita tulis ulang, jadinya 280 per 6. Kita rapihkan dulu. X per 9800 ya. Sama dengan 4/7 ya. Nah, kesimpulannya X-nya kan sama dengan 4/7 dikali 6 dikali 9800. Ini per 280 ya. Nah, ini bisa kita coret-coret dulu nih. Ini kan hilang 0-nya 1. Nah, kemudian 4 dengan 28 berarti ini sisa 7 ya. Nah, ini kan 7 dikali 7 49 ya. Ini bisa kita coret lagi. 98 dibagi 49 kan ini 2 ya. Berarti kesimpulannya nilai X-nya sama dengan 6 kali 2, 12, masih ada sisa 01 dari sini ya. Ini kan 6 dikali 2 masih ada sisa 01. Berarti ini dapat 120 menit ya. Nah, berarti kesimpulannya karena pilihan jawabannya diminta dalam bentuk jam, kan 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Berarti kan 120 menit seperti yang kalian ketahui itu sama aja dengan 2 jam ya. Nah, jadi opsi jawaban untuk soal ini yang D. Nah, pada soal UTBK tahun 2021 di sini terdapat soal perbandingan kecepatan M dan N dalam mengeprint adalah 2:3. Jika M dan N dapat mengeprint dalam 8 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan N untuk mengeprint 5.400 lembar kertas ya? Nah, di sini sama kayak soal tadi yang sebelumnya ya, UTBK tahun 2020, cuma ada sedikit perbedaan. Nah, di soal ini juga, ini kekurangan informasi M dan N mengeprint 8 menit ini untuk berapa lembar kertas ya. Nah,
Kalau kita asumsikan sama-sama 5.400 kertas ya. Nah, di sini kita kan dapat informasi bahwa kecepatan perbandingan Vm per Vn itu sama dengan 2:3 ya, atau 2/3. Nah, di sini juga diketahui bahwa jika M dan N mengepring dalam waktu 8 menit, ditanya waktu yang dibutuhkan untuk N, berarti kita membandingkannya kecepatan V M plus N dibandingkan dengan kecepatan Vn ya. Nah, di sini kecepatan V plus N ini kan perbandingan kecepatan M dan kecepatan N ini 2:3. Nah, berarti kecepatan dari V M plus N itu kita jumlahkan saja. Perbandingannya itu dia dapat 5 ya. Yang N itu tetap di 3. Nah, kemudian kita input. Tadi kan kecepatan itu sama aja jumlah lembar kertas yang di print dibagi waktu ya. Yang namanya kecepatan itu kan selalu dibagi waktu ya. Nah, berarti di sini kalau kita asumsinya sama-sama untuk 5.400 lembar kertas ya. Berarti di sini 5.400 dibagi 8 menit per, yang ini juga sama ya, 5.400 dibagi, nah ini yang ditanya, berarti ini sama dengan 5:3 ya. Nah, berarti tinggal kita coret 5.400-nya ya. Ini bisa kita tulis ulang menjadi X per 8 sama dengan 5/3 ya. Nah, kita lanjutkan di sebelah sini. Berarti di sini X-nya sama dengan 8 kali 5 itu sama dengan 40 ya. Berarti 40 per 3 menit ya. Nah, kemudian kita konversi ke detik. Berarti kalau konversi ke detik, ini kita kali 60 ya. Berarti jawabannya kalau kita coret kan ini dapat 2 ya. Jadi 20 dikali 40 hasilnya 800 detik ya. Nah, di sini tidak ada pilihan jawaban yang tepat ya. Karena pada dasarnya di soal ini kurang informasi 8 menit ini untuk berapa lembar kertas. Nah, di sini saya asumsinya bahwa kecepatan 8 menit dari M plus N itu sama-sama untuk 5.400 kertas ya. Sehingga di sini nggak ada jawabannya karena informasi di soal ini kurang satu. Nah, kemudian untuk soal UTBK tahun 2022 ada tipe soal seperti ini ya. Ini tipe soal cukup baru juga. Ini ada skala peta ya. Mungkin mirip ada di geografi. Nah, di sini saya udah menampilkan beberapa opsi untuk membantu menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, dari soal ini, di sini ada peta kota A, kota B, dan kota C, di mana skalanya 1:100.000 ya. Nah, kemudian ini tiap kotak ini ukurannya 1 dikali 1 ya. Artinya tiap kotak ini 1 cm ini ya, itu aslinya itu 100.000 cm ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini kita cek satu-satu ya. Yang pertama ini, jarak terjauh antara dua tempat di Pulau A sekitar 50 km. Nah, di sini saya sudah menampilkan peta A yang kita zoom ya. Nah, katanya jarak terjauh. Otomatis jarak terjauh ini secara sekilas pasti yang bentuknya vertikal ya. Karena kalau yang bentuk untuk horizontal, jarak terjauh pasti ini cuma 2 kotak ya. Dan lebih dikit nih dari sini nih. Nah, pasti jarak terjauh ini dia yang bentuknya panjang atau vertikal ke atas ya. Bukan yang horizontal kiri kanan, berarti yang dari atas ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di mana tiap satu kotak ini ya, berarti tiap satu garis ini itu setara dengan 1 senti untuk gambar di sini. Nah, skalanya 1:100. Berarti realnya kalau 1 senti ini
berdasarkan skala ya, itu setara dengan 100.000 ya. Jadi kan di skala itu kalau 1 itu setara dengan 100.000. Nah, sekarang kalau dia jaraknya 5 cm setara dengan berapa? Berarti X-nya itu sama dengan 500.000 cm ya. Atau kalau kita konversi ke kilometer, ini sama dengan 5 kilometer ya. 1 kilo itu kan sama dengan 100.000 cm. Berarti opsi yang pertama itu salah ya. Nah, kemudian yang kedua, kita cek lagi nih opsi yang kedua. Jarak terdekat antara garis pantai Pulau A dan Pulau C sekitar 10 km. Nah, berarti antara A dan B, jarak terdekatnya bisa kita lihat sekilas, berarti pasti ini ya. Yang dari garis warna biru Pulau A atau kota A ke pulau atau kota C ya. Berarti ini panjangnya nih, jarak terdekatnya ya. Nah, kalau kita zoom, berarti kita hitung panjang ini nih. Nah, itu kan panjangnya 1 senti ya. Nah, kalau kita bandingkan lagi berdasarkan skala peta, 1 senti itu setara dengan 100.000 realnya. Nah, di sini kan dia jaraknya 1 ya. Berarti 1 juga. Ini berapa? Berarti X-nya tetap 100.000 cm ya, atau ini sama dengan 1 km. Berarti opsi yang kedua ini salah juga ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ruas-ruas garis yang menghubungkan kota A, kota B, dan kota C pada peta membentuk segitiga sama sisi. Berarti kita ambil dari yang disimbolkan A ya, berarti A ke B ke C, kemudian balik ke A, apakah membentuk segitiga sama sisi. Nah, ini bisa kita lihat dari sekilas nih. Panjang AB ini berarti kan ini 1, 2, 3, 4, dan sedikit ini ya. Asumsinya kita 4 aja lah. 1, 2, 3, 4, dan 1 ke atas. Nah, sedangkan panjang C dari B 1, 2, 3, 4, dan 1 ke atas. Nah, kemungkinan A dan B, AB dan BC itu sama panjang ya. Nah, kemudian kita lihat yang C, kita hitung kasar dulu aja ya. Berarti kan panjangnya 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah jelas sekali. Panjang AC ini berdasarkan gambar, ini lebih panjang daripada AB dan juga dari pandang BC. Berarti ini bukan segitiga sama sisi ya. Kalau secara sekilas, ini kemungkinan segitiga sama kaki. AB panjangnya sama dengan BC. Sedangkan AC ini jauh lebih panjang dari AB dan BC ya. Berarti opsi yang ketiga juga itu salah ya. Nah, kemudian opsi yang keempat, katanya luas Pulau B lebih dari 10 km persegi. Nah, kalau kita lihat, tiap satu kotak ini kan dia ukurannya 1 dikali 1 ya. Berarti kita cari luas untuk satu kotak realnya. Berarti kalau kita hitung, ini kan 1 cm itu setara dengan 100.000 ya. Aslinya luas satu kotak itu ya. Nah, satu kotak itu kan berarti 1 km dikali 1 km ya. Berarti setiap satu kotak ini realnya luasnya 1 km persegi ya. Nah, di sini kalau kita lihat si kota B ini kan tidak penuh, kemudian ini juga tidak penuh, ini tidak penuh mengisi kotaknya, ini tidak penuh, tidak penuh, tidak penuh, tidak penuh, tidak penuh, ini tidak penuh. Yang penuh kan yang di sini saja ya. Nah, kalau kita asumsinya ini penuh semua, berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini dia menempati 10 kotak ya. Nah, 10 kotak ini kan setara dengan 10 km persegi. Cuma di sini kan tiap kotak ini hanya B saja yang penuh mengisi kotaknya ya. Sisanya kan gak ada yang penuh. Otomatis dia itu gak mungkin
sama dengan 10 kilo atau lebih dari 10 kilo. Pasti luas dari Pulau B itu akan kurang dari 10 kilometer. Berarti untuk opsi yang keempat juga katanya luasnya lebih dari 10 kilometer. Udah pasti ini salah juga ya. Nah, berarti dari 4 opsi jawaban itu nggak ada yang benar ya. Berarti di sini pernyataannya tidak ada yang benar. Jadi kita jawab yang A ya. Nah, kemudian ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan nanti di rumah setelah melihat video tadi ya. Nah, di sini ada tipe soal yang mirip tadi soal UTBK yang tahun 2020 ya. Nah, di sini ada sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari oleh 10 orang pekerja. Nah, karena suatu alasan tertentu, setelah 11 hari bekerja, ternyata para pekerja itu pengen libur sehari. Artinya, kan ini pekerjaan 14 hari, 11 hari dikerjakan oleh 10 orang, berarti satu hari itu nggak ada yang kerja sama sekali ya. Berarti kan sisa pekerjaannya, kalau pengen sesuai target ya, kan 14 hari berarti sisa 2 hari ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, berapa tambahan pekerja yang diperlukan agar pekerjaannya selesai tepat waktu? Berarti dia pengen pekerjaannya tetap 14 hari ya, di mana ada satu hari yang libur, berarti ada 2 hari yang harus pakai tambah pekerja ya. Nah, kalau kalian sudah jawab, bisa kalian jawab di kolom komentar ya.